Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Faya rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rizqna tawwan nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan fih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu wal hadirat jamaah majelis alim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan yang banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan ketemu silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin, dan dengan pembacaan ratib mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, baik diri, keluarga, harta, terutama iman dan Islam, sehingga sangat diharapkan husnul khotimah. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya sangat wajib. Dari itu mari kita kembali kaji kitabnya yang punya dan bawa, dibuka halaman 53. Sekali lagi halaman 53, baris terakhir paling bawah. Sekali lagi baris terakhir paling bawah. Mari kita baca sama-sama. Faqad qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nadabu jeung sasambat, wan niyahatu. Tadi sampai mait ya. Sebenarnya mananya sambat doang, tapi dilanjut dengan mait tadi itu. Sekarang baru wan niyahatu. Bahkan tadi itu nyampe milang-milang. Oh benar ya. Terus dah wan niyahatu, milang-milang kalian mait. Wa kullu qaulin, jeung sakur-sakur omongan. Yahissu, anu ngeukehan. Ala muharramin, kanu haram.
au turu atawa ngandorokeun ya ngandorkeun an wajibin tina wajib wa kullu kalamin jeung sakur-sakur omongan yaqdahu anu nyacat bidini dina agama au fi ahadin atawa dina saurang minal anbiya'i tina setengah pirang-pirang nabi au bil ulama'i atawa dina ulama awil ilmi atawa ilmu awi syar'i atawa syara awil qur'ani atawa Qur'an au fi syai'in atawa dina hiji perkara min sya'airillahi tina setengah ciri agama Allah. Islah kita bela itu terjemah atau logat Sundanya ya. Sekarang Indonesianya dan insyaallah penjelasannya. Yang jelas masih tentang maksiat lisan. Artinya maksiat dosa. Sedangkan lisan yang berhubungan dengan lisan. Nah, diantaranya sebagaimana tadi dikatakan wan nadabu dan sesambat wan niyahatu dan mengungkit-ungkit kebaikan atau menyebut-nyebut kebaikan mayit. Nah, ini haram ya. Dan masih berhubungan dengan lisan. Ya seperti gimana nih? Ya umpamanya ada seorang wanita. Ini sebenarnya mah mau laki-laki mau wanita sama aja ya, tapi kebanyakannya wanita karena memang wanita mah imannya rada kurang. Seperti gini. Pokoknya dia karena ditinggal suaminya ya, sampai meraung-raung, nangis kejar. Bahkan nyebutin kebaikannya si mayit itu ya, seperti, waduh, gimana ini nanti saya suami meninggal, nanti siapa yang ngasih makan? Padahal mah suami juga rezekinya dari Allah ya. Emang kalau orang itu suaminya meninggal kira-kira bisa makan nggak? Bisa lah. Kan banyak orang yang istilahnya ditinggal mati oleh suaminya tetap aja hidup ya. Karena memang yang masih rezeki itu bukan suami tapi Allah. Atau kalau suami meninggal si istri nggak bisa makan mah tuh banyak janda-janda yang meninggal juga ya. Tapi justru ya, bahkan lebih hebat ibu-ibu mah. Kalau perempuan gitu ya, kalau ditinggal suaminya dia bisa ngurusin anak ya, bisa ngedidik anak sampai sukses. Kalau laki-laki mah jarang tuh. Kehebatnya.
perempuan ya. Ya pokoknya gitu ya. Jadi dia nangis sampai apa sih bahasanya kalau sampai kejar itu? Hah? Iya, sampai meraung-raung gitu ya. Pokoknya mah kalau ini mah kedengeran lah nyampe kemana gitu ya. Ya bahkan tadi nyebutin kebaikan-kebaikan suami, istilahnya kalau nggak ada suami nanti siapa yang ngasih makan gitu ya. Ya bukannya suami aja, ya seperti ditinggalin orang tua, termasuk juga anak ya. Iya. Apalagi kalau ditinggalin sama saudara malah, nggak usah. Kalau sedih gimana? Boleh sedih mah. Nangis juga boleh. Yang nggak boleh itu sampai meratap. Karena Rasulullah saja waktu ditinggal wafat oleh anaknya yang namanya Ibrahim ya, sempat nangis. Nah begitu ditanyakan, wahai Rasulullah, kenapa menangis? Bukankah kalau orang menangis mayit itu nanti jadi siksa gitu ya buat mayitnya ya. Jadi inilah menunjukkan kasih sayang khususnya orang tua. Jadi yang nggak boleh itu sampai meraung-raung tadi ya, istilahnya sampai nyebutin kebaikan-kebaikan kalau nggak ada ini nanti bagaimana gitu tuh, yang nggak boleh. Nah supaya lebih yakin nih, Rasulullah SAW bersabda ya, abghadul aswad ilallahi ta'ala sawtani. Suara yang paling dibenci oleh Allah itu ada dua. Satu, sautu naihatin musibatin. Suara meratapnya seorang perempuan yang kena musibah tadi ya, karena kematian atau lain sebagainya. Keduanya wasautu mizmarin, suara seruring inda parhin ketika gembira. Jadi dua suara ini yang paling dibenci oleh Allah ya. Satu, suara meratap ketika ada musibah, dan yang kedua suara seruling ketika senang ya. Ya orang kan kalau lagi bersuring itu biasanya saking senang ya. Bahkan nih di dalam kitab Lughul Hadis ya, matan daripada kitab Tangkil Kawal, Rasulullah bersabda, yang terjemahannya lah biar waktunya cukup. Barsiapa orang yang melakukan ratapan kepada mayit nih tadi ya, maka dia itu adalah musuh bagi Allah, malaikat dan semua manusia. Jadi itu orang yang meratapi mayit ya, itu musuh Allah itu. Naudzubillah, siapa yang bisa ngelawan Allah ya. Makanya kalau nggak pengen dianggap sebagai musuh Allah, jangan meratapi. Kemudian Rasulullah juga bersabda yang terjemahannya wanita. Nah di sini biasanya nih kalau bab meratap itu kebanyakan perempuan ya. Wanita yang meratapi atas mayit akan datang di hari kiamat menggonggong seperti gonggongan anjing. Supaya nanti kalau ada yang di akhirat itu ya di neraka nih, ada yang menggonggong-gonggong aja itu kayak anjing. Itu waktu di dunianya dia nggak nerima sampai meratap ya. Itu ya. Malahan nih, ini yang menakutkan nih. Kan biasanya kadang-kadang saking nggak terimanya sampai dia ngejekutin rambut ya. Kan terus masuk ke gitu tuh. Suka namparin pipi segala apa gitu ya.
Rasulullah juga bersabda nih, yang terjemahannya, wanita yang meratapi atas mayit akan datang pada hari kiamat dalam keadaan kusut rambut dan badannya, kumel. Nanti itu ya. Lagi berdebu dan dia berselimut dari api neraka, nauzubillah. Dia meletakkan tangan di atas kepalanya, itu tadi tuh, sampai menyesalnya ya, sebagaimana dia kerjakan waktu di dunia nggak nerima, nanti di sana juga itu sampai aduh celaka aku gitu ya, karena sangat nggak nerimanya. Itulah makanya hati-hati ya, jangan ngikutin perasaan. Jadi kita harus sadar bahwa memang segala-galanya itu nggak ada yang kebetulan. Jadi masing-masing udah ada ajalnya ya. Mungkin kadang-kadang kan kalau dibilangin suka nggak nerima, yang lebih ini kadang-kadang nih ya. Jadi seperti gini nih, pokoknya si A ketika kena musibah dibilangin sama si B, jangan gitu, jangan gitu. Ini mau udah waktunya, nggak ada yang bisa nolak, nggak ada yang bisa mundurin ya, nggak ada yang bisa nunda, udah waktunya mah ya. Bisa dia ngomong sama orang, ya. Giliran dia mah, kan gitu ya, kayak ada ceritanya Ustazah, ya. Jadi dia ceramah pokoknya mah kalau suaminya poligami udah terima aja ya, itu kunci surga. Ya, kalau pengen masuk surga, ya bahkan kalau bisa sama suami suruh poligami gitu ya. Kebetulan jamaahnya tuh termasuk madu dia. Ada kan videonya, tahu bener tuh kaget. Kata yang satu, alhamdulillah sekarang ibu saja ya. Ya saya ini udah senang lah yang kadang, karena ibu saya udah ngomong gitu. Emang kenapa? Ya saya ini adalah salah satu istri dari suami saja. Pingsan. Bahkan itu sampai 3 tuh ya. Jadi 4 sama Ustaz itu tuh. Jadi dia kesimpulannya ngomong mah bisa. Tapi masih bagus ngomong bisa ya. Ini kadang-kadang kan dia saking alerginya tuh, ya emang dijangankan orang awam ya. Kadang-kadang Ustaznya juga itu kalau giliran bicara tentang poligami itu kayaknya langsung emosi aja. Gitu ya. Iya emang kenapa sih tuh? Apakah karena merasa tersaingi? Apa karena nanti malu? Gimana sih tuh? Merasa tersaingi? Hah? Kebagi 2 gitu ya. Apa yang kebagi 2 itu? Kasih sayang ya. Gitu. Enggak masalahnya ya. Kalau perempuan kan nggak boleh poligami ya. Kalau laki mah kan boleh, ada ayat Al-Qur'an ada. Tapi tuh pengen tahu itu, jadi gitu tuh, merasa tersaingi gitu ya. Gitu ya udah. Asal tahu aja. Hah? Beda-beda ya. Iya. Padahal mah kalau dari sisi kerjaan mah ringan ya. Jadi mestinya kerja sendiri jadi berdua ya. Mestinya ngurusin sendiri jadi berdua ya. Kan itu dari sisi itu mah begitu. Tapi kalah sama ego mah gitu ya, rasa tersaingi. Nah jadi itu. Kemudian tadi adalah wa kullu qaulin, dan setiap perkataan yahisu yang mendorong ala muharramin atas yang diharamkan, au yabturu ataupun meninggalkan atau memutuskan an wajibin dari yang wajib. Jadi termasuk maksiat lisan lagi nih ya. Yaitu setiap kata-kata yang mendorong kepada
yang haram. Ya contohnya gimana? Seperti ini, seperti provokator gitu tuh ya. Ya dia suka ngadu-ngaduin orang gitu tuh, suka memprovokasi lah gitu kan, suka ada tuh. Jadi orang lagi akur-akur sama dia diprovokasi, akhirnya ribut tuh ya. Itu nggak boleh, haram tuh. Ataupun yang memutuskan daripada yang wajib. Nah ini walaupun dengan sepenggal kalimat kata, kalau memang itu bisa mendorong kepada yang haram dan memutuskan kepada yang wajib, itu diharamkan karena termasuk maksiat lisan ya. Nah jadi di dalam Al-Quran kan jelas tuh ada ya. Bagaimana tuh di surat Al-Maidah ayat 2 kalau nggak salah. Bisa dilihat nanti di Qurannya ya, terutama yang punya terjemahan. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan ya. Jadi janganlah kalian saling tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Jadi dari ayat ini nih, nggak bolehnya seseorang itu berkata yang mantap membuat orang-orang itu berbuat yang haram, seperti ribut ya, apalagi saling membunuh mah, atau yang bisa meninggalkan kewajiban ya, artinya karena dia didoktrin gitu ya, didoktrin apain sholat, mendingan juga kerja, sampai dia ninggalin sholat mau dibilang, apalagi ngaji, ya ngaji lama-lamain aja, mendingan kerja. Nah itu ya, kayak gitu contohnya. Nah kemudian ya bahkan nih berkenaan dengan itu ya, sangat disayangkan nih, ini ada hadis Rasulullah SAW bersabda nih. Jadi man a'ana, siapa orang, terjemahan aja ya, siapa orang yang menolong untuk membunuh orang mukmin, walaupun dengan satu kalimat ya, maka pada hari kiamat nanti dia akan tertulis di kedua matanya orang yang terputus daripada rahmat Allah. Tuh, makanya hati-hati ya. Nah kemudian wa kullu kalamin yakdahu, dan setiap perkataan yang mencela fiddin, baik agama, au fi ahadin, atau salah satu minal anbiya, daripada nabi, au fil ulama, ataupun para ulama, awil ilmi, atau ilmu, au syari, atau syara, au qur'ani, atau Quran, au syai'in, atau sesuatu min sa'irillahi, daripada siar-siar Allah. Jadi di antara juga nih ya, yang termasuk maksiat yang berhubungan dengan lisan yang harus dihindarkan, kalau sudah terjadi dihilangkan, adalah kata-kata, perkataan yang mencela agama. Nah, makanya nih kita nggak boleh ngejelek-jelekin agama lain juga ya, nggak boleh. Jadi sebab kalau kita ngejelek-jelekin agama lain, nanti mereka juga akan ngejelekin agama kita, yang secara tidak langsung berarti kita ngejelekin agama kita gitu. Begitu ya. Jadi jangan lah banyak agama apa gitu ya dihina, jangan. Ataupun salah satu nabi nih dihina, dicela gitu ya, apaan tuh nabi anu ya, seperti ini kan, Nabi Adam pernah ngemakan buah huldi ya. Jadi jangan sampai itu si Nabi Adam ongko nabi tapi makan buah huldi, larangan Allah gitu ya, jangan.
Atau umpamanya Nabi Daud. Nabi Daud itu sudah punya istri 99. Banyak amat. Boleh masih zaman itu mah ya. Nah tapi itu masih juga dia menginginkan lagi. Itu jadi jangan sampai dicela. Itu si Nabi Daud bagaimana itu nggak ada puasa gitu ya. Jangan. Gitu. Dan masih banyak lagi umpamanya kalau ada secara nalar bahwa itu adalah kesalahan, pokoknya mah jangan coba-coba mencelanya ya para nabi itu. Kemudian juga apalagi ulama nih zaman sekarang nih ya. Ini kadang-kadang karena memang ada untuk menjatuhkan ulama ya di framing gitu. Bahwa ulama ini gini gitu. Akhirnya para netizen itu sekarang ramai ya. Itu juga ikut-ikutan. Nauzubillah. Seperti ada seorang ulama yang padahal dia nggak salah, tapi karena di framingnya salah, itu para netizen sampai membuli itu ya. Itu jangan sampai nauzubillah. Ya. 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 Iya. 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 Ya itu mah memang salah jelas itu. Boleh itu mah iya. Kalau itu mau dijelas salah emang. Kan jangankan istilahnya di luar itu ya. Kita orang kaya aja nih. Kalau mencium tangan itu sepertiga iman kita hilang karena kekayaannya gitu ya. Tapi kalau memang dia mau orang kaya juga karena berilmu ya, jadi nyium tangan itu karena ilmunya, ilmu agama maksudnya, agak bisa maksudnya. Nah itu mah dianjurkan gitu. Ya emang kemarin viral juga itu, tapi sekali lagi itu mah karena memang kesalahan ya, gitu, kayak itu. Ataupun tentang ilmu nih. Wah ilmu dicela sama dia. Ngapain katanya ge? Kudu belajar ilmu itu. Ya. Apalagi ilmu syara nih. Ya seperti ini sekarang ya. Jadi kan ilmu syara mah yang menyangkut haram halal ya. Terutama itu tuh yang berhubungan dengan masalah syarat dari yang paling bawah nih ya. Syarat wudu, rukun wudu, pembatalan wudu gitu ya. Jadi jangan bahasanya zaman segini masih ngaji begitu anak. Norak gitu ya. Jadi jangan. Justru nih walaupun dia cita-citanya tinggi, semangatnya luar biasa ya. Untuk umpamanya katakanlah bagus memang tujuannya mah. Tapi kalau dasarnya enggak benar mah itu enggak bakal bisa. Ya gitu ya. Jadi jangan kita langsung pada yang atas sementara dari yang dasarnya ini belum benar gitu. Jadi gimana? Makanya kan di khususnya sholat nih ya. Sholat itu kan jadi wadahnya pahala ibadah yang lain ya. Orang puasa walaupun bagus benar, kalau sholatnya nggak benar mah nggak ada pahalanya, nggak ada ya, nggak natap gitu, nggak ada wadahnya. Begitu juga yang lain ada pokoknya mah haji, zakat, walaupun dia benar ikhlas, kalau nggak ada sholat mah nggak ada wadahnya. Paham nggak? Kayak tuh gelas ya. Itu bisa air yang ada di gelas bisa diminum karena ada gelas. Coba kalau air itu dituangnya bukan ke gelas, kira-kira bisa diminum nggak? Enggak ya, begitu. Kemudian di akhirat nanti nih, sholat itu paling pertama dihisab.
Kalau sholatnya benar, insya Allah amal yang lain ikut. Gitu ya. Dan ternyata nih di dunianya aja nih, di samping tadi untuk wadah pahala yang lainnya, juga jadi tiang agama. Jadi siapa yang baik sholatnya, insya Allah yang lainnya juga baik ya. Tapi kalau umpamanya dia sholatnya asal aja, walaupun yang lain itu benar-benar tetap. Nah makanya nih, supaya sholat itu baik, benar-benar jadi wadah pahala, jadi tiang agama ya, bahkan insya Allah bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, itu harus tahu syarat-syaratnya, rukunnya, pembatalannya, itu aja ya. Jadi jangan dianggap ngaji gitu norak, zaman segini masih ngaji gitu aja, jangan ya. Justru itu dasar. Nah itu ya. Nah termasuk nih adalah awil Qur'ani, mencela Quran. Ya, terutama ya tentang apa namanya lagam ataupun bacaan ya. Itu jangan sampai kita sembarangan untuk mencela. Ya, seperti ini ada orang baca Quran ya. Ya walaupun dia salah, jangan dicela, kudunya mah dibilangin. Apaan tuh baca Quran kayak begitu? Jangan dicela ya. Kudunya kasih tahu. Jangan dicela. Gitu. Ataupun memang Quran itu sendiri yang dicela sebenarnya. Lah ngapain katanya kudu ada Quran. Kan banyak ya zaman sekarang nih orang yang istilahnya bukan aja mencela, itu sampai bukan banyak ya ada ya. Sampai dia nginjak-nginjak Quran ya. Nauzubillah. Ada sekarang. Tuh hati-hati. Nah, kemudian juga bisaiin min sairillah, ataupun dia mencela sesuatu daripada siar-siar Allah. Maksudnya apa dari siar Allah? Ya seperti masjid ya. Seperti umpamanya hari besar tuh. Itu siar-siar Allah, seperti Maulid, seperti Isra Mi'raj, itu siar-siar Allah ya. Jadi jangan dicela, jangan ngapain gitu apa Maulid gitu ya, ngambur-ngambur biaya aja. Ngapain itu Isra Mi'raj? Ya, jangan. Itu adalah merupakan siar Allah yang harus diagungkan, jangan dicela ya. Sebab kalau dicela, naudzubillah, itu termasuk maksiat lisan yang nantinya akan dipertanggungjawabkan karena itu termasuk dosa. Nah mungkin itu ya sementara termasuk maksiat lisan. Mudah-mudahan manfaat, khususnya kita bisa menghindari daripada itu, dan seandainya sudah terjadi kita bisa hilangkan. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf dan maklum. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.